Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan akhirnya kita sudah masuk di off season, yang berarti kita libur 6-7 bulan ya. Loh, lama juga ya. Aduh, lama banget ya. Aduh. Oke. Nah, kita sekarang balik lagi berempat, tapi kok kayaknya ada yang beda satu ya. Tapi sebelumnya yang nanti yang beda kita kenalin terakhir ya. Yang pertama ini ada sebelah kiri gue ada yang nickname-nya ini mungkin sudah ini ya. Kalau misalnya tingkat ini stages of grievance tuh udah mati rasa itu namanya ya. Udah acceptance itu ya. Udah kayak udah bodo amat deh sama timnya. Nih ada Oka yang kemarin JJ Watt dirilis. Aduh, nih Deshaun Watson udah tinggal nunggu aja ini. Ini kenapa? Ini benar-benar semua ini adalah salah dari orang di belakang gue ini. Jack Easterby ya. Betul sekali. Aduh, Houston, we have a really really big problem ini namanya nih. Aduh, kacau ya. Berarti Houston yang pergi siapa aja? NBA, James Harden. Westbrook dihitung nggak sih? Westbrook udah di trade dari awal musim. Terus habis itu di baseball ada George Springer. Ya, George Springer, ya. Terus di Texas jadi kemarin JJ Watt. Ntar lagi. DeAndre Hopkins, jangan lupa mantan lo. Iya, DeAndre Hopkins juga. Tinggal tunggu aja Deshaun Watson dan lagi. Nah, yang kedua ini yang tahun depan stadionnya bakal dipakai buat Super Bowl 56 ya. Yes. Di SoFi Stadium ada Nuha fansnya Rams. Nah, ini yang spesial karena kemarin kalau udah nonton vlog gue nonton Super Bowl 55 kan pasti udah tahu bareng siapa. Nah, kita kedatangan tamu spesial, Chef Juna. Welcome Chef Juna. Halo. Apa kabar Chef Juna? Baik. Nah, jadi kalau gitu, kenapa? Masih senang. Oh, masih senang. Oh ya. Iya. Masih senang. Nah, kebetulan kan ini kan banyak dari kalian nanya, nih kok Chef Juna benci banget sama satu tim ini ya? Ya karena rival satu divisi harus emang karena wajar rival satu divisi main 2 kali, berarti rivalry-nya panas. Nah, jadi yaudah kalau gitu. Ya, sengit. Jadi yaudah kalau gitu nggak pakai lama, kita langsung mulai pembahasan pertama kita. Kita mau bahas dikit yang minggu kemarin ya. Yang pas gue nonton nih Chef Juna nontonin Chiefs, ketawanya udah rasain lo ya. Tahun kemarin menang, sekarang gue yang ketawa. Nah, Chef, gimana Chef? Kalau menurut Chef Juna kemarin Super Bowl 55? Nggak nyangka ya, maksudnya nggak nyangka akan jauh skornya. Dan gamenya itu memang pretty much satu sisi, one-sided game. Iya, benar banget. Yes. Itu nggak nyangka. Tapi yakin lumayan banget kalau Tampa Bay akan menang. Memang dari awal udah yakin. Cuman nggak nyangka is 31-9 seperti itu. Apalagi boleh dibilang, I think this is the first Super Bowl. There's no touchdown on one side. Yes. Ya. Is it? Last year itu Super Bowl 53. Oh, Super Bowl 53 ini Rams gak bikin Nuha. touchdown. Timnya Nuha lawan Brady 13-3 skornya. Oke. Tapi you're right. Tapi maksudnya from Kansas City loh. From kalau Casey kayaknya musim ini memang no single touchdown. Itu gila. Nah, maksudnya mereka kan number 1 offense this season kan? Iya. Bisa tidak ada touchdown itu luar biasa. Iya sih, benar. Tapi kembali lagi ya, kalau saya percaya Super Bowl, playoff, Super Bowl is all about mental. Jadi kembali lagi is all about mental. Dan makanya ada pepatah defense win championship. Karena biasanya selalu defense yang ditakutin, biasanya ya, almost always defense yang ditakutin, and mereka punya antics, mereka punya taunting, mereka punya trash talking yang di lapangan kita nggak dengar itu memang kadang-kadang gets into the offensive player. Yeah. It's all mental.
Apalagi kalau memang defense-nya jago gitu loh, para pemainnya jago, strategic mereka defense koordinatornya jago, so pretty much is defense. Oke. Nah, Chef ngelihat Chiefs Mahomes di apa kayak udah lari belakang kiri kanan dikejar fans Bucks, Chef Juna gimana tuh lihat reaksinya? Running for his life. Ya pasti nanti ada aja yang bilang, offensive line-nya cedera, ini, itu. Come on, man, this is football. No team. No team. Dalam regular season tuh bener-bener play all their 22 starter every game. Itu most we unheard of gitu loh. Pasti ada salah satu, ada aja dari 22 starter offense and defense yang pasti ada cedera, kecuali mungkin week one aja kadang-kadang masih ada yang udah cedera baru latih. So come on, don't injured make the excuse gitu ya. Kalau paling kalau orang ngomong ini saya injured ya, well it's part of the game gitu loh. Apakah mungkin starter offensive line-nya kalau main semua yang utama, apakah dia akan lebih bagus? Mungkin, but still, that doesn't change the game begitu drastis gitu loh. It might change the game gitu, tapi enggak. Ya, come on lah. Kita nggak bisa tahu kan, because that's not what happened gitu loh. Running for his life. Tapi kan memang biasanya juga scramble ya. Cuman bedanya sekarang lemparan dari bawah incomplete. Bisa. Boleh. Mau jatuh, lempar, taunya ketangkep, langsung highlight 3 hari berturut-turut tuh di NFL. Oh iya, itu. Di mana? Padahal Matthew Stafford juga lempar yang sama gitu. Setuju. I do agree. Begitulah Chef, kalau udah cover boy, nah itu dibuat highlights 3 hari, nanti dibikin ESPN 30/30, nanti dibikin seri sama itu platform streaming service sudah itu deh. Aduh. So, come on. I mean, is he good? Yes. Kita nggak pungkiri. Mahomes is crazy good, ya. Tapi ya udahlah ya, nggak usah lah. Jadi buat kalian yang masih belum paham kenapa Chef Juna benci Chiefs, ya itu karena Chiefs dan Raiders itu satu divisi di AFC West. Nah, ngomong-ngomong Raiders. Tapi sebelum ngomong Raiders, boleh. Satu lagi. Boleh. I'm an old school guy. Jadi I know ini udah outdated. Ya. Tapi saya lebih senang pocket passer. Iya, boleh. Makanya the only not pocket passer yang saya suka adalah Steve Young. Steve Young. Selebihnya apakah mereka jago, apakah mereka bagus dengan scramble, bisa complete pass, of course itu good credit, mereka bagus segala macam. Tapi kalau disuruh pilih, I am lebih suka quarterback pocket passer gitu loh. Old school. I like a pocket passer. Jadi old school football. Jadi kayak kesel gitu loh kalau ngelihat dia scramble terus udah gitu taunya complete gitu kan. Iya. Aduh, tambah kesel aja gitu. But really good though, he's good. Yeah. Oke. Nah, tapi sebelum kita mau masuk ke pembahasan utama nih tentang Raiders, tim jagoannya Chef Juna, gue mau nanya dikit-dikit dulu buat ini ke Kak, kemarin kan lu ini ya nobar nih, gimana? Pas tempat lu nobar sama Noah ya kemarin barengan nobar ya? Iya betul. Iya. Nah gimana, lu bisa ceritain nggak gimana euforia nobar? Karena kan gue kan nobarnya beda nih sama bareng Chef Juna. Nah kalian kan beda lagi nobarnya. Ya. Nggak, gimana betul? Ya antusiasmenya bener-bener ini sih. Mungkin lain daripada yang lain kalau gue bilang, karena biasanya kan kita nobar di Amerika, ya gue sebut sedikit ya. Dan juga kita nobarnya bareng-bareng dan rame.
berkumpul 100-200 orang, tapi sekarang kita kemarin nobar bareng Mola TV ya kemarin. Jadi it's a different scene aja sih, it's a different scene, dan gue merasa kayak nuansanya beda banget dibandingkan kalau misalkan kita nobar langsung face to face, kita barengan gitu, kita sambil makan, sambil ngemil, sambil minum. It's very interesting, dan gue bisa bilang bahwa itu bikin ada suasana baru buat kita nobar sih. Jadi it's really good actually. Lebih bagus dari yang gue expect sebelumnya. Jadi menunggu aja kalau misalkan amit-amit kayak COVID-19 tidak selesai sampai tahun depan, jangan sampai ya. Kalau misalkan memang belum selesai pandemi, ya semoga ada acara nobar ini lagi di musim depan, di Super Bowl 56. Iya. Nah, gimana kalau menurut lo? Kalau gue sih lebih kayak, oh ini loh antusiasme NFL fans di Indonesia tuh beneran ada, dan they living the hype of Super Bowl 55. Orang-orang di Indonesia tuh banyak kok yang antusias dengan Super Bowl, yang antusias dengan NFL, itu tuh banyak juga ternyata yang mungkin yang kita semua mungkin tidak terlalu banyak tahu, mungkin orang luar di sana belum banyak yang nonton NFL. Oh ini loh fans di Indonesia tuh yang nonton NFL tuh banyak, dan mereka tuh seneng antusias dengan NFL. Jadi sih kalau lebih berharap nanti di season depan sih ya lebih gencar lagi buat adain nobar-nobar seperti itu. Nah, iya makanya buat kalian yang bilang American football olahraga minoritas nggak ada yang nonton, belum tahu lah Upade. Gila, makanya jangan kayak Jong. Nggak boleh itu kata terlarang, kawan. Jangan. Hati-hati. Bahaya kalau gue ngomong kayak gitu nanti netizen langsung pada aduh, susah ntar ngurus ini. Jadi udah kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik utama nih yang kita mau tanya-tanya ke Chef Juna. Chef, gimana Chef? Review musim 2020-nya Raiders nih, Chef. Sucks. Langsung kata pertama ya. Kalau describe in one word, sucks. Udah. Coba sucksnya gimana, Chef? I mean, itu udah jelas ya. Penyakitnya tuh udah jelas. Dari season lalu pun udah jelas. Iya. Is the defensive coordinator. Yes. Paul Gunter. Dia itu tidak punya good record. Even though waktu dia ada di Cincinnati Bengals, his record is not that great. Hanya aja para playernya yang great. Makanya lumayan. Well, we know that for sure. Jadi sebelum musim sebelumnya tuh memang sudah rumors, dan saya kan follow almost all Raiders Nation Instagram ya. Yang langsung itu semua komplainnya sama, dari orang yang komen juga sama, semua orang yang ngerti football dan lain sebagainya. So I just study it. Benar memang. Nah, masuklah ke musim lalu, sama persis terjadi lagi, ya kan? Yes, benar. Sampai akhirnya he's gone, dipecat bukan tengah jalan sih. Week 3/4 ya. Week 12 kayaknya. Yeah. Dia dipecat, dan ya salah dari week 5 kali gitu loh. You know, tapi karena pada saat week 12 itu sudah penyakitnya Raiders kembali lagi gitu loh. Yes. Kencang awal, di akhir season udah mulai kendor. Iya. Dan beberapa game itu, ini udah nggak bisa dipungkiri, is the defense fault ya. Kita lihat gamenya Miami, gamenya Chargers, meskipun waktu itu si Derek Carr injured, terus even KC, ya. Falcons. Beda. Nanti I talk about the Falcons. Kalau yang even KC sama Chief game yang kedua, kita menang lagi seharusnya. Ya, harusnya menang itu. Harusnya menang iya, cuman menang lagi. Tapi again, blunder defense-nya, and I think is on one of my favorite player,
Jonathan Abram. Ah, i, hmm. Well, ya, oke. Kalau Falcons itu Raiders sudah blunder dari awal Oh. dengan segala Ya. mistake di offense dan juga defense-nya yang memang ngaco. Mhm. Tapi Raiders memang selalu dalam satu season tuh ada game yang blunder nggak tahu kenapa yang selalu salah dari awal sampai akhir. Ada aja selalu. Ya, beberapa tahun perhatiin ya, ada aja. Nah, itu yang selalu kita di Raider Nation selalu bilang hidden games atau apa gitu, yang dimana kita fans Raiders sudah nebak pasti ada satu game yang emang blunder dari awal sampai akhir. Mau fumble kek, mau apa kek, apalah gitu. Nah, so again, it's defense, all about the defense. Kalau kita mau make excuse bisa, oh banyak yang injured ini itu, no, we're not gonna talk about that. Mhm. Tapi it's the defense. Defense ya. Kacau, Defense. ya. Aduh, tapi kalau menurut Chef Juna yang paling fatal tuh salahnya mungkin kan emang tadi Chef Juna bilang ya defensive coordinatornya si Paul Gunter itu karena. Cuman kalau dari pemainnya yang paling fatal ini kurangnya di defensive back, linebacker atau defensive line? Not the linebacker karena Ah. udah ada si Nick Kwiatkowski. Kwiatkowski. Susah banget. Dia sangat performing. Hmm. Terus Nicholas Morrow juga very benar-benar up the game. Yep. Memang Corey Littleton agak mengecewakan karena dia adjusting. Ya, Oh iya, Justin ya, iya. ya. But ini susah nih. Ini antara memang defensive back sama defensive line. Aha. Teksnya kita kurang. Tapi kalau boleh dilihat is defensive back sih. I think it's defensive back. Apalagi Yes. dari my favorite position ya, safety and cornerback. Mhm. Itu aduh, mohon maaf nih ngejelek-jelekin tim sendiri ya. Gak apa-apa, Chef. It's okay. Wah, saya aja ngejar-jakin Steelers udah sampai Steelers juga gak apa-apa, Chef. Emang kayak gitu. This is the place, Chef. This is the place. This is the right place. Oke. Kalau mau Serahin aja. jelek-jelekin gitu. So, we got one good safety, Aha. Jonathan Abram. Aha. But he is a rookie. Aha. Yes. Meskipun ini season kedua dia is a rookie. Season Yeah. pertama cuma main Cedera. Ya, cedera, benar. Ini dia tuh kayak, wah, the mentality is there. Wah, it's a really Raiders mentality. Mhm. Dia punya talent is there. Tapi sistem and skillnya belum. Mhm. Karena college and pro totally two different thing. Yes. Mhm. Ya, Deion Sanders pernah ngomong tentang itu tuh. Saya lupa kata-katanya dia. Dia yang pernah. So that's. Terus safety satu lagi, man. He's success, man. It's Eric Harris. Eric Harris, ya. Yes. Terus kalau nggak Eric Harris, Jeff Heath. Ya, Jeff Heath. Oh, Jeff Heath ya yang dari Cowboys ya. Iya. Jeff Heath. Itu nggak jelas gitu loh. Itu memang sudah dikomplain dari season sebelum mulai Aha. sama kita nation. Dan bener, they cannot cover shit gitu loh. Iya, Nah. iya. salahnya Gunter. Ini lagi berita hangat nih di Raiders. Ini hangat nih ya. LaMarcus Joyner. LaMarcus Joyner. Dia dari Rams kan. Yap. Yep. He was very good at Rams. Was Masuk really good. sama Gunter dijadiin slot cornerback. Hah? Oh no. Oh. It's not bad. That's bad. It's not his position. Dia seharusnya di safety. Safety ya, iya. Dan kontrak 2 tahun, abis tahun ini semua pengen dia keluar karena cap-nya tinggi dan tidak maksimal. Bukan
ya juga, tapi ya that's what it is gitu loh. And defensive back. Yang 1 tahun kedua ya, Trayvon Mullen Yes. sama kayak Jonathan Abram menurut saya, the skill is there, the talent is there, tapi the talent is there, the mentality is there, the athleticism is there, tapi untuk baca scheme dan skill bermain pro-nya atau scheme-nya itu masih kurang. Ya, Trayvon Mullen. Nah, satu lagi defensive back, rookie yang sangat dikorkan. Damon Arnett. Nah, iya Damon Arnett. Ini dia nih. Damon Arnett. He needs benar-benar diasah. Dia benar-benar perlu diasah. Sama, ini bertiga sama nih. Mentality, talent, athleticism, no back down, berani, dan lain sebagainya itu emang tiga-tiganya sama ya, mentality. Tapi ya nggak masuk di sistem gitu loh. Karena belum ada koordinator yang bagus and let them be better gitulah. Jadi kalau saya lihat is defensive back. Banyak di defensive back. Ya. Karena kalau run plays kita jarang benar-benar kejebolan. Ya. So I think it's defensive back. Meskipun kita juga tahu defensive line kita memang kurang produktif dengan sacks. Benar. Tapi if you really read lebih dalam untuk masalah hurry and pressure-nya udah lumayan. Iya, udah pressure ya. So if I have to pick defensive back, kekurangan yang paling dalam. Defensive back ya. Ya. Bisa Dan juga kurang, kalau saya perhatiin kurang ngeblitz dari defensive back blitz. Oke, menarik. Oke. Apalagi juga itu juga yang kemarin pas yang lawan Jets itu juga ada salah defensive backnya juga kan tuh ya. Lawan Jets we got akhirnya menang kan karena iya gara-gara Jets-nya ngerush Derek Carr itu. Aduh, itu sampai sekarang saya juga bingung kenapa itu yang ngerush Derek Carr, padahal Derek Carr udah tahu Jets bakal Hail Mary. Ya, it was a long throw to Henry Ruggs. Henry Ruggs ya. Iya. Nah, ini Kak, kalau menurut lu gimana? Kalau lu sebagai ini ya kalau ngelihat Raiders dari non Raiders fans gitu. Ya, mostly emang udah dibilangin sama Chef Juna juga sih, karena defense-nya bener-bener I would say itu mereka masih tergolong muda ya. Dan mereka juga masih harus adjust with the pro level of NFL. Jadi emang harus ada adjustment juga, dan juga mereka juga udah invest quite a bit of money di linebacker ya, dengan Kwiatkowski dan juga Corey Littleton ya. Yep. Dan kalau misalkan gue juga setuju juga bahwa emang defensive back dan juga mungkin pass rush terutama di interior mungkin mereka bisa ningkatin lagi. Bisa dari draft, bisa juga dari free agency, karena seingat gue juga they have quite a bit of cap space ya. Mereka juga masih tergolong sehat lah in terms of cap space, nggak benar-benar jeblok banget. Yep. Draft mereka juga sebenarnya karena kemarin kan pick-nya dari Bears udah habis, jadi udah kepake semua. Gue ngelihatnya kayak Mike Mayock ini seneng buat ngambil pemain yang bisa dibilang kayak raw prospect. Isn't that true? Chef, gimana Chef? Menurut Chef gimana? True. Yang raw, yang masih mentah gitu prospek. Yeah. Has a physical ability and traits ya. Yes. Gimana, It's Chef? true. Cuman kalau saya bilang tahun ini it doesn't pay off. Doesn't pay off ya? Nggak ini. For some reason I agree with that. Nah, kenapa Chef? Doesn't Look, didn't pay off. satu-satu nih kita mau bahas. Boleh Chef, silakan Chef. Ini Ayo
Ayo. Ini Iya. tempat Let it out. Chef Juna buat Let it out. mengungkapkan Episode. semua yang Chef Juna rasakan sama Raiders di 2020. Silakan, Oke. Chef. Hendry Ruck sendiri ditanya, Mhm. how's your first year? Hendry Ruck sendiri bilang, gua D- katanya. Di mana? Yes. Ya, Iya sih. semuanya keluar. Which is di sini ya dia masih belajar and whatever. Terus Brian Edwards, actually itu saya paling suka Brian Edwards. To me Brian Edwards suatu hari, maybe hopefully this coming season, udah kelihatan bagusnya, ya. Tapi Brian Edwards sempat cedera, and karena Raiders, jadi Raiders tuh kalau saya lihat tahun ini malah kebanyakan senjata. Ya, banyak banget. Terus jadinya agak kurang kepake gitu loh, ya. And then Amick Robertson, Yes, Amick itu Robertson. supposed to be a slot cornerback. Dia got burn and touchdown on the very first play. Lupa lawan siapa deh. Setelah itu Raiders nggak percaya lagi untuk naruh dia. Dia mesti belajar sistem dulu. Aha. I think itu lawan Casey waktu game pertama apa siapa gitu ya. He got burned on the very first play, dia masuk and touchdown. Mhm. Ya. Terus ada satu lagi Lynn Bowden Jr. Yes, Ah, Lynn iya. Bowden. Iya, Lynn Di Bowden. trade, Ya. di trade. Tidak masuk dengan Raiders, di trade ke Miami. Kita dapat linebacker. And who else? Tanner Muse. Tanner Muse itu juga seharusnya bukan preseason, di camp itu seharusnya sudah jelas. Is he gonna be a linebacker atau he's gonna be a safety? Karena dari berat badan dan atletismnya tuh di tengah-tengah. Ah. Ya, benar. Yes. Belum sempat tersaring atau kepilih, dia sudah injured. Ya, Kan injured. the whole season. So I think this draft this year is not really good ya. Offensive, I think we draft one offensive lineman kalau nggak salah. Mungkin dia Benar. aja yang agak lumayan, even though he's not a starter. So it's a bad draft ya. Maksudnya bukan it's a bad draft, tapi belum pay off banget tahun ini, belum kelihatan banget. Belum lagi Damon Arnett, concussion, COVID, apalagi tamnya patah. So hopefully mereka lebih terasa lagi untuk their second year lah, gitu. Oke. Nah, kalau lu gimana? Gimana? Kalau dari lu ngelihat Raiders dari non Raiders fans gitu, ngelihat Raiders 2020. Sebenarnya kalau mau dibilang mengecewakan sih memang udah disebutin ya sama Chef Juna juga. The whole defense is just sucks. Khususnya memang defensive back karena nggak ada veteran presence yang bisa ngebaca skema offense dari lawan. Aha. Itu. No. Nah ini tuh bisa menjadi PR-nya. The whole defense nggak ada. Yes, the whole defense. Veteran presence, the whole defense nggak ada veteran presence yang memang bisa seperti itu and leadership. Nah, benar. Okay. Dan Gimana? mungkin ini kayak bisa menjadi PR-nya Raiders di off-season musim ini ya. Kan dari pasar free agent bisa mencari veteran presence. Khususnya di cornerback. Ada satu free agent, itu Justin Simmons, itu dia free agent. Mungkin Raiders bisa coba untuk signing dia. Karena Justin Simmons he is really good. Iya. He's Tapi, really good. cuman kan free agent kan, ya kan walaupun Broncos satu division rivalry sama Raiders kan, tapi kan kalau free agent bisa kemana aja. Nah tuh mungkin Raiders bisa ngambil tuh sih. Simmons is a back ya. Kenapa? Just a defensive back. Yeah, defensive back in safety. Dia defensive back safety deh. Safety. Dia safety. I think Raiders take Sherman. Sherman. Okay. Sherman nih. Tapi Sherman this year is not really good, I think, because all of what happened with him. Sudah ada obrolan, dia live podcast bareng sama John Gruden. Podcastnya orang, ada dia, ada John Gruden. Mereka udah flirting, why don't you come to see us, katanya. Terus Oke. Maybe I will, I'm not doing anything these days, gini. Nah, karena dia juga, kan Raiders sudah ada
defensive coordinator baru Gus Bradley. Oh ya, Gus Bradley ya. Yes, Oh benar-benar. man. I don't know a lot tentang Gus Bradley, tapi yang pasti dia successful di Seahawks. Oke, Dan there's a Sherman, line, there's a pattern between them. Sherman itu salah satu pion Orang- dia di Iya. Seahawks. Mereka. Oke. So, tapi itu benar banget. No veteran presence. Setuju. Oke. Nah, tadi kan Chef Juna udah sekalian ya tadi bahas season Raiders 2020 season review sama what went wrong sama Raiders. Nah, sekarang kita mau tanya nih, termasuk nih kita masuk topik selanjutnya nih. Apa yang bakal Raiders lakukan di 2021? Tadi kan Chef Juna bilang cornerback bakal ambil Richard Sherman nih, ya kan? No, safety. He's Oh, gonna be safety. Oh, sorry, He's safety. getting old. He's getting old. He loses a step or two. Oke. Nah, ini safety ya. Nah, kalau saya cek di There's a lot of banyak banget emang safety di free agent class tahun ini. Ya. Nah, ini kalau ngecek ya, ini ada 3 safety yang gajinya itu kemarin di atas 10 juta. Yang mungkin Raiders bisa pasang ini kali ya, pasang target kali ya. Yang pertama, ini safety-nya Vikings, Anthony Harris. Wah, Anthony Harris kalau menurut saya lumayan. Anthony Itu Harris. dalam franchise tag tapi. Jadi ya itu karena franchise tag. Ya, karena franchise tag kan sekarang udah habis kan? Iya. Nah, sekarang udah habis. Nah, Anthony Harris pertama tuh, Chef, Vikings. Nah. Yang kedua, Justin Simmons yang tadi, Broncos. Yang ketiga, Karim Jackson juga dari Broncos. Oh, Karim Jackson. Yeah, very familiar dengan dia. Nah, jadi kalau misalnya Chef Juna jadi ini Mike Mayock, dari 3 itu pilih siapa, Chef? I take Sherman. Oke. Ngebet banget ya kayaknya Chef Juna sama Richard Sherman. Tutup Sherman ya? We need a Veteran presence. Veteran ya? Yes. we need Yeah. veteran presence. We need Benar-benar. Paul Hawk, Yes. and we need a trash talker. Oh. Itu benar sih kalau itu. We do need that, gitu loh. Iya. Ya, memang semua orang tahu he lost a step ya, karena getting old, makanya udah bukan cornerback lagi, so he becomes safety. So, tapi kalau memang dia tidak di antara 3 itu ya berarti ya Simmons, Simmons ya? Simmons. Oke. Oh iya, Jill. Bicara ngomong tentang free agent ini juga kemarin kan baru ada berita juga dari Raiders ya. Kemarin salah satu WR mereka Tyler Williams. Oh iya, Chef. Nah, Chef, kan dari tadi kita kan bahas defense Raiders yang saya aja udah nonton juga. Defense Malas, berapa ya? Udah kayak ibaratnya tuh nyawanya udah gak ada, hilang. Jadi kayak aduh, udah kayak zombie aja main tidur. Yang bikin Nah, semangat dulu. sekarang kita ke offense nih, Chef. Tyler Williams bakal kayaknya udah di-cut ya sama Raiders. Nah, apakah Raiders bakal cari WR di free agency atau mungkin draft gitu? Oke, sebelum kita mulai sana, if it's me, Mike Mayock kan tadi ditanya. Yeah. Ya. Tyrell Williams memang akan di-cut di awal musim. Ya. Itu 16 juta. 16 juta. Lot ya, banyak banget emang. Banyak ya. Apa gitu, pokoknya banyak deh dia. Kedua, I would cut Trent Brown. Trent Brown. Wow. Kenapa tuh, Chef? Itu 14 juta. Iya, 14 juta. Dan 2 tahun season kemarin cuma main 1,5 game. Oke. Berikutnya juga banyak cedera. So, I don't think he's worth it. Tapi kita gimana caranya ngomong ke Richie Incognito, jangan jadi kita mau Richie Incognito balik, tapi cut Trent Brown. Jadi pool 2 dari 5 offensive linemen. Yeah. Terus LaMarcus Joyner. Yes, Itu cut. Dan I think he's 8 apa berapa gitu. So that's what I would do. Dan karena memang nggak efisien. Terus safety yang nggak jelas itu semua cut-cutin aja lah. Ya. Dia nanya wide receiver. Oke. Nah, gimana nih wide receiver? Saya akan resign
Nelson Agholor Itu ya. Setuju, Oke. setuju, Chef, setuju. Ya. Asal nama? lalu mahal. Oke. Jadi kalau nih kalau setuju, Nah, sama. kalau Setuju. saya cek ya, ini kontraknya Nelson Aguilar itu kalau sekarang lihat cap hit-nya dia 9,8 jutaan lah. Nah, Hmm. menurut Chef Juna kalau resign kasih berapa? I don't know how much he asked. Dia mintanya berapa? Yang udah pasti Oke. kan harus, I think, karena dia sukses pasti tawaran dari klub lain lumayan tinggi gitu loh. Ya. The problem, I'm not a orang jago di football sih, cuman saya ngelihatnya Nelson Aguilar dengan Henry Ruggs is almost the same. They're speeder. Yes. Iya. Deep threat. Yes, benar. Ya, kalau memang tidak bisa sign Nelson dengan affordable yang masuk akal, kita juga nggak akan sakit hati gitu loh. Let him go. Mhm. We go for OBJ. Wow. OBJ. Oke. Aset yang mau di-trade siapa aja, Chef, kalau begitu? Chef, tar dulu Chef, tar. Oke. Aset Nah, yang mau di-trade buat OBJ siapa kalau gitu? Nah, siapa tuh Chef kalau misalnya buat ngedetain OBJ selain ini ya, Raiders ini kan megang pick ke-17 nih di first round. Nah, menurut kalau Chef Juna jadi Mike Mayock nih, buat trade OBJ, Chef Juna bakal kasih apa ke Browns? Kasih apa ke Browns? Browns, Marcus Mariota nggak mungkin. Mereka nggak nerima. Nggak mungkin. Ada Mayfield. Ya. Okay, I give them Trent Brown and Tyrell. Trent Brown and Tapi gue juga Trent Brown- gue sih mikir karena mereka bakal butuh tackle sih sebenarnya, tapi ya Nah, ini masalahnya gini Chef. Browns ini kan tackle-nya ini masuk all pro team ya, kayak. right tackle masuk all pro team, left guard atau right guard-nya mereka masuk second all pro, dan left tackle-nya ini juga salah satu left tackle rookie terbaik sih, Jedrick Wills. Ya Jedrick Wills. Nah, Chef. Nah, mungkin Trent Brown ini ya, mungkin Trent Brown kalau buat Browns kayaknya ya kayak kita udah punya OL yang bagus nah. First round pick, LaMarcus Joyner, and fifth round pick. First round, LaMarcus Joyner sama fifth round Or fourth round lah atau kasih. fourth ya. Oke. Kak, menurut lu gimana Kak? To be honest, I don't think we need the first round pick. Kak, Kita pick 17. Pick 17 projectionnya kalau nggak salah ngelihat mau ngambil linebacker. Karena projection mereka yang akan available saat di 17 adalah linebacker whatever. Iya. Which is I don't know man. Linebacker kalau draft it's not the top 5 kayaknya agak susah ya, mesti nunggu mereka berkembang 2-3 tahun. Iya. Well, I don't know, but as someone that yang nggak megastar juga gitu loh. I really want kalau first round tuh sekali-sekali yang pecah gitu loh. Raiders is pretty bad with the draft. Iya. Benar-benar. With the draft is bad. Waktu zamannya we went to Super Bowl, Rich Gannon and all that guys, ya. The only good draft was who? Tim Brown and Charles Woodson. Ya. Setelah itu kita bisa ke Super Bowl karena kita ngambil veteran player semua. Bill Romanowski, Rod Woodson, ya, Jerry, ya. So beberapa offensive line juga. So it's nggak tahu sih. Kayaknya we're just not very good with draft kayaknya sih. Nah, tapi ini Chef kalau saya baca ya di beberapa mock draft ini pick ke-17
Las Vegas Raiders projected-nya bakal ambil seorang outside linebacker dari Notre Dame, namanya agak susah nih ya. Jeremiah Owusu Nah. Koramoah. Nah, I don't know. Is he that good? I don't know. Nggak. Agak Tapi dari trennya Mike Mayock juga kan termasuk dia suka ngambil rada rich juga untuk ngedraft main ya. Kayak kemarin Clelin Ferrell, terus waktu mereka ngambil Henry Ruggs kan sebenarnya mereka di-expect buat ngambil antara Jerry Jeudy atau CeeDee Lamb ya. CeeDee Lamb Betul. ya. Ya, dan waktu mereka ngambil Damon Arnett, semua orang juga pada kaget kenapa. Saya pun Kayaknya bertanya-tanya. mereka punya ada cornerback yang mungkin secara ranking lebih bagus dari di draft boardnya, cuman mereka pilih Damon Arnett yang mungkin orang nggak terlalu familiar. Jadi ya let's maybe expect the unexpected ya harusnya. Saya tuh pengennya Raiders kalau first round pick tuh benar-benar pick yang benar-benar membuahkan hasil kayak sekali-sekali kayak Chase Young. Nah, tuh benar. Quarterback Khalil dong, Mack Cok. ya. Quarterback Dulu dong, Khalil Chef. Mack gitu, sukses. Quarterback dong. Amari Oh, Cooper. wow gitu. No. Armani Cooper sucks. I don't like him. Oh, oke. He doesn't. Armani Cooper is a wimp. Nah, tapi nih misalnya nih, lo Iya. jadi, aduh gue lupa nama Jamie Browns, itulah yang baru, pokoknya Jamie Browns yang baru. Lo dapet tawaran dari Mike Mayock nih, gue mau OBJ lo, gue kasih lo first round draft pick, ya misal kasih 4th round dan LaMarcus Joyner, lo mau nggak? Kalau gue bakal nambah satu lagi sih. Nambah satu Ya. lagi? Ya, bakal kalau jadi Mike Mayock bakal ditambah Henry Ruggs buat di trade ke Browns. Henry Ruggs. Iya. Wah. Karena value dia secara dia masih rookie, value dia masih ya untuk beberapa tahun ke depan masih bagus lah. Maksudnya dia kan walaupun di musim ini memang tidak terlalu ya not living to the hype, tapi secara value dia masih bagus. Jadi ya kenapa tidak untuk dilempar ke Browns terus dapetin OBJ, karena kalau tadi udah dibilang Chef Juna butuh namanya veteran presence, OBJ is a veteran. He's a really good wide receiver. Jadi ya kenapa nggak dicoba aja gitu. Tapi when you give Henry Ruggs, then you lose your prospect receiver. Nggak bisa. I don't think Raiders akan lepas Henry Ruggs. There's no way. Okay. I think kalau memang nggak ketemu veteran receiver dan kita tidak bisa sign Nelson, saya berani kok dengan Ruggs, Edwards, Hunter Renfrow, and all that guys. The problem with Raiders is never the offense. Yes, benar sih. Yang sangat sedih itu karena saya follow segala macam Raiders IG dan baca berita, itu yang sangat menyedihkan bahwa setiap off season selalu ada rumors Derek Carr mau di trade. Kita masuk ke topik selanjutnya. Nah ini udah langsung flow nih. Ini udah topik selanjutnya. Ini Derek Carr udah masuk, ya malum lah ya Chef ya, namanya juga media suka menggoreng, ya kan, goreng abang gorengan gitu, suka menggoreng bakwan, pisang goreng, dan tempe goreng terus sampai renyah. Nah ini media menggoreng Derek Carr bakal di trade. Dan kata Chef Juna dan fans Raiders lainnya, ini udah yearly, ini udah setiap tahun rumor Derek Carr di trade mulut. Cuman, nah gimana Chef? Komentar Chef Juna sebagai loyal number one Raiders fans tuh. Derek Carr is a really nice guy. Derek Carr is a Christian boy lah, church. Ya. Kalau saya Derek Carr sama ngamuk saya benar. Dia punya stats is really good. Yes, benar. His stat is really good gitu loh. His siapa yang ngomong ya? Pokoknya veteran pelatih dan veteran quarterback ngomong, there's only two people yang benar-benar bisa baca defense dan change game at the line of scrimmage. Salah satunya Tom Brady and Derek Carr. Oke. Ya,
So I don't understand kenapa orang selalu pengen dia di trade gitu, makanya. Tapi si Washington football team itu beneran loh nelponin terus sampai sekarang. Oh. Iya. Ya, pengen direct, which is not available. Yang available Marcus Mariota, kita mau lepas. Oh iya. So, Bener. Ya. di offense untuk 2 tahun ini, I don't think the offense itu yang masalah ya. Memang tahun lalu, bukan tahun kemarin, 2 tahun lalu, memang kita punya problem dengan Antonio Brown, udah gitu Tyrell Williams seharusnya number 2 receiver, jadi dipaksain jadi number 1, and it doesn't really work out meskipun dia bagus dan ada cedera juga. So tapi the offense is never the problem, ya. Tahun lalu dibilangnya John Gruden terlalu old school, outdated dengan the West Coast offense, ya. Lempar ke fullback, lempar ke halfback, jarang deep threat. But season yang baru lepas ini, you can see berapa banyak bola ke Nelson, berapa banyak bola ke Rux, bahkan itu statistiknya Derek Carr jadi bagus for a long throw, ya, deep pass. So the offense is never the problem. Dan kembali ngomongin wide receiver, if we cannot sign Nelson, terus kita nggak dapat veteran receiver, me personally sih I don't mind. Ada Rux, ada Edwards, ada Hunter Renfrow. Tinggal yang nomor 4, 5, 6-nya ini aja dibagusin dikit, so they need to step up when they need to. We have one of the best tight end in the league, Darren Waller. Terus ada satu sih, no offense ya. Rumors paling besar adalah Raiders very interested, and this guy really wanna be a Raiders. Juju Smith. Yes. Chef, Rumor is everywhere. Chef Juna kalau ambil Juju silakan, Chef, beneran. Serius, silakan. Beneran. Jujur, silakan, Chef. Jujur, I kinda don't want him. Oke. Oh, takut ini ya, Chef. Takut kena curse-nya kayak curse kemarin nih, Chef. It's not about the curse. Bukan kan? It's not about the curse. I think he's good, but I mean, you don't have what it takes untuk talk trash gitu loh. Hanya certain people yang bisa trash talk atau taunting, dan orang masih wah rese ya, tapi wah ya bagus gitu loh. Rese tapi respected gitu ya. Iya kayaknya it's very cheesy taunting and antics gitu loh. Not Juju, no. I don't take him. Oke. Jadi itu ini mungkin ini sesi podcast curhatan Chef Juna kali ya terhadap Raiders ya. Karena banyak banget ini yang Chef Juna tahan, upgrade, war semua nih. Jadi itu kalau masih bertanya lagi kenapa Chef Juna benci sama Chiefs, ya gitu. Raiders satu rival divisi sama Chiefs. Jadi ya Chef Juna pastinya membenci Chiefs seperti saya yang membenci Ravens, Browns, dan Bengals. Oka yang membenci Titans. Not really. Colts. Not really. Tapi not really. Oh ya, tapi masih ada ini ya, ada rivalry. Nah, sama Nuha yang membenci Seahawks, Cardinals, dan 49ers. Jadi buat kalian yang nonton NFL ya, kalau misalnya satu tim, kalau misalnya harus pilih benci siapa ya, satu divisi rival gitu kayak Sujuna. Jadi udah kalau gitu. Tapi kalau di Raiders digilir. Kenapa? Di Raiders digilir. Digilir apa itu? Jadi kalau sekarang karena Mahomes yang jago, Mahomes. Ya. With Tyreek Hill the piece, jadi bencinya yang Winfield tadi dibales. Ya, kita bencinya Chiefs sekarang. Kalau saat dulu juga sempat Chiefs waktu meskipun kita sangat respect, tapi kita juga benci, itu Priest Holmes. Priest Holmes sih. Yes. Tapi pernah kita lebih benci Chargers daripada Chiefs when they have
Oh, LC. Ya. Ya, LT. Tom Ya, Wilson. itu, waduh, udah babak belur deh. Mau Iya sih. Chargers tuh kita mulai empot-empotan sendiri dah. So, Iya. tergantung mana yang memang lagi jago ya. Hmm. By the way, I really like Winfield ya. Winfield ya, keren ya. Chef. Yes, benar banget. Ini perlu, itu perlu. Iya, harus dibalas walaupun kena denda juga nggak apa-apa, worth it buat dendanya. Peace. Iya, Revenge time. Dia masih inget tuh Tyreek Hill nge-trash dia. Jadi udah, kalau gitu thank you banget Chef Juna udah join di podcast Thank you, khusus. Chef. Thank you. Thank you. Khusus buat Chef Juna menyerahkan semua isi hatinya sama tim kesayangannya. Sama thank you Oka sama Nuha yang udah join. Dan buat kalian semua yang udah nonton di YouTube, thank you udah join. Yang udah dengerin audio only di Spotify juga thank you. Buat yang di YouTube jangan lupa subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia dan sama kita di NFL Fans Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Dan kalau misalnya Chef Juna komen-komen di NFL Fans Indo, balas aja nggak apa-apa karena Chef Juna aktif banget di NFL Fans Indo. Santai aja, jangan ya kayak ngobrol sesama fellow fans lah gitu. Boleh Fellow trash talk NFL boleh, yang fans penting trash talknya Indonesia. ada backup sama data-data sama dan fakta yang beneran ada, Betul. jangan yang ngawang gitu. Jadi udah kayak gitu, thank you banget sekali lagi Chef Juna yang udah join. Thank you semuanya. Thank you. Nonton dan nonton dan dengerin, see you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.